Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Aaron Official, tempat berbagi informasi menarik tentang seputar informasi CPNS, P3K dan honorer, serta informasi-informasi pengetahuan lainnya. Pada video kali ini, saya ingin menyapa seluruh teman-teman pejuang CPNS, P3K, dan teman-teman tenaga honorer di seluruh penjuru tanah air. Nah, dalam informasi kali ini teman-teman disampaikan bahwa Kementerian Kesehatan membuka 23.200 formasi CPNS dan P3K di tahun 2024 ini. Ini beberapa rinciannya teman-teman. Untuk selanjutnya mari kita simak dalam video berikut ini. Dikutip dari kompas.com, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes memperoleh alokasi sebanyak 23.200 formasi CASN atau calon aparatur sipil negara tahun ini, yaitu di tahun 2024. Jumlah tersebut terdiri dari 8.607 formasi CPNS 2024 dan 14.593 formasi P3K tahun 2024. Nah, teman-teman, bahwa di tahun ini Kementerian Kesehatan mempunyai atau memperoleh alokasi calon aparatur sipil negara yaitu 23.200 yang dibagi dalam dua formasi yang terdiri dari formasi CPNS sebanyak 8.607 dan P3K sebanyak 14.593 formasi. Dilansir dari laman resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB, usulan formasi CPNS dan P3K Kemenkes 2024 disetujui 100% oleh Kemenpan-RB. Dengan disetujuinya jumlah usulan formasi ASN Kemenkes 2024, diharapkan bisa berdampak terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, teman-teman, bahwa Kementerian Pan-RB telah menyetujui 100% usulan daripada Kementerian Kesehatan tadi, yaitu sekitar 23.200 formasi. Nah, hal ini telah disetujui oleh Kementerian Pan-RB. Dikarenakan Kementerian Pan-RB ini mengharapkan akan adanya peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh tanah air atau di seluruh Indonesia. Sektor kesehatan menjadi atensi luar biasa dari Bapak Presiden. Usulan ASN 2024 dari Kemenkes sebanyak 23.200 kita setujui 100%. Kami kemarin petang bertemu Pak Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk penyerahan formasi tersebut. Kementerian Pan-RB mendukung penuh upaya Kemenkes dalam upaya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan di tanah air, ujar Menteri Pan-RB Abdul Azwar Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip dari kompas.com Selasa 2 April tahun 2024. Nah, teman-teman, bahwa ini sudah sah karena Kementerian Pan-RB atau Menteri Pan-RB Abdul Azwar Anas telah bertemu dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Nah, hal ini telah membuat satu kesepakatan bahwa Kementerian PNRB ini menyetujui 100% usulan ASN tahun 2024 sebanyak 23.200 dari Kementerian Kesehatan tadi. Anas menyampaikan pemenuhan formasi Kemenkes tersebut masih akan ditopang oleh formasi SDM atau sumber daya manusia kesehatan yang juga tersebar di sejumlah kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Sejumlah kementerian atau lembaga yang juga memiliki unit kerja layanan kesehatan lanjut dia oleh Kementerian Pan-RB juga telah ditetapkan kebutuhan SDM-nya. Misalnya rumah sakit dan klinik di kampus-kampus, belum lagi di daerah-daerah, semuanya saling menopang untuk mewujudkan layanan yang baik dan merata, papar Anas. Nah, teman-teman, dijelaskan di sini bahwa kebutuhan daripada alokasi ASN tadi itu dilakukan pemerataan baik itu di Kementerian Kesehatan atau di pusat,
juga untuk beberapa kementerian lembaga yang memiliki unit kerja layanan kesehatan dan terlebih-lebih di seluruh tanah air, yaitu pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, hal ini teman-teman, bahwa alokasi yang telah disampaikan oleh Kemenkes tadi akan ditampung oleh Kementerian Pan-RB untuk memenuhi SDM yang ditempatkan nanti untuk beberapa kementerian atau lembaga yang memiliki unit kerja dan kesehatan dan pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Secara persentase, persetujuan formasi Kemenkes terbilang yang paling besar dibandingkan instansi lainnya, yang persetujuan formasinya rata-rata berkisar 70-80% dari usulan yang diajukan. Nah, teman-teman di bagian kesehatan, ini kabar sangat menarik dan kabar bahagia bahwa teman-teman memiliki keunggulan yang paling besar daripada teman-teman yang bekerja di instansi-instansi lainnya. Kenapa? Dikarenakan usulan yang disampaikan oleh Kemenkes itu telah disetujui 100% dibanding dengan instansi-instansi lainnya yang hanya 70-80% dari usulan yang diajukan telah diberikan persetujuan oleh Kementerian Pan-RB. Saat ini, pemerintah tengah mematangkan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN, yang salah satunya memuat soal skema insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Nah, teman-teman, disampaikan di sini bahwa pemerintah sekarang sedang mematangkan rancangan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ini, yang dimana salah satunya di situ teman-teman tentang pemberian skema insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Artinya yang di pelosok-pelosok ini, bahwa pemerintah sedang membuat peraturan bagaimana mengatur skema insentif bagi teman-teman tenaga kesehatan. Kemarin juga kita bahas usul dari Menkes bahwa telah ditetapkan atau telah dipetakan 148 kabupaten kota termasuk di dalamnya 3T, yang beberapa dokter akan direkrut sebagai PNS Kemenkes, dibayar Kemenkes, juga berkoordinasi dengan Kemenkeu karena terkait aspek pembiayaan, jelas Anas. Nah, teman-teman, telah disampaikan di sini bahwa Kementerian Kesehatan telah memetakan yaitu sebanyak 148 kabupaten kota yang termasuk di dalamnya 3T tadi, terluar, terdepan, dan tertinggal. Kira-kira kabupaten kota teman-teman termasukkah dalam 148 ini? Nah, di situ nanti teman-teman akan diberikan beberapa atau akan direkrut beberapa dokter sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Kesehatan yang akan dibayar langsung oleh Kemenkes dengan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan karena terkait aspek pembiayaan. Selain itu, Kementerian Pan-RB memperhatikan pengadaan ASN Kemenkes yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, yang diharapkan bisa mengembangkan pelayanan kesehatan dengan cepat di IKN. Nah, teman-teman, selain tadi yang telah kita bahas dari awal, yaitu mulai dari Kementerian Kesehatan di pusat dan beberapa tenaga kesehatan di instansi atau lembaga lainnya yang memiliki unit kesehatan dan juga beberapa pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Di samping itu teman-teman, ada juga pengadaan ASN Kemenkes ini yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara. Tak hanya sektor kesehatan, pemerintah juga fokus pada sektor pendidikan yang diwujudkan dengan disetujuinya 95% formasi CASN 2024 yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemdikbudristek.
Nah, teman-teman, tak hanya sektor kesehatan, pemerintah sekarang sedang fokus juga di bagian sektor pendidikan, di mana berbeda dari persetujuan tadi kepada Kementerian Kesehatan, hanya berbeda 5% saja, yaitu 95% formasi CSN yang diajukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini telah disetujui juga oleh Kemenpan RB. Jadi teman-teman, sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan terima kasih teman-teman semua.